Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen, dan juga kita akan ada charting beberapa altcoins. Ya, tapi sebelum kita mulai, hari ini kita akan keluar satu data penting, yaitu crude oil inventories. Ya, untuk crude oil inventories ini akan keluar jam setengah 10 malam ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam setengah 10 sampai ke US Market Open, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya udahnya kalau besok sih udah tahu ya. Kita akan ada interest rate begitu ya. Oke, langsung kita masuk dulu ke pembahasan komen. Yang pertama dari Elter Kalpar ya. BSB bull market support. Dan juga bisa jadi bear market resistance ya. Kalau pump bullish berhasil dijebol akan jadi strong support. Kalau dump bearish kena reject akan jadi strong resistance. Saat ini dinamis BSB 60 sampai 62 ribu ya. Ada 3 strong resistance scenario bullish ya. Ada BSB di 60 sampai 62 jebol jadi support ya, bisa jadi ya bisa naik ya. All time high 2021 itu 69 sampai 71 ribu. Dan all time high 2024 73 sampai 75 jebol jadi support. Sayangnya sekarang cenderung scenario bearish. Yes, karena ya BSB masih menjadi resisten, belum terjadi reclaim. Ya reclaim sebenarnya udah terjadi kemarin 2 kali ya. Kita dikasih 2 kali reclaim di Juli dan di Agustus, tapi dua-duanya fake out begitu. Jadi bukan cuma reclaim yang penting, reclaim dan mantul. Karena kalau dua mantul, ya, seperti yang gue sudah sering bahas sebelum-sebelumnya, sebelum mantul di BSB, maka gue akan tetap masuk dalam scenario bearish, begitu ya. Oke, next kita masuk ke komen selanjutnya, orang dalam cuan army. Jangan capek ngingetin bro, sehat selalu bro Toshi and team. Thank you, ya, dan gak akan bosan-bosan ngingetin ya. Next, dari, ini mungkin apa ya, Phoenix mungkin ya, Phoenix 5 ya. Bang, kalau kita punya posisi futures belum kebuka padahal ada data penting, sebaiknya gimana bang? Kalau udah terlalu dekat sama data penting, kayak contoh malam ini akan keluar setengah 10 nih. Lu udah misalnya udah jam 9 masih belum juga kebuka posisi futuresnya. Ya udah mending di skip, jangan dipaksain gitu. Karena kalau dipaksain mepet, nanti udah kecampur emosi, nah biasanya nanti jadi kacau nih ya. Jadi kalau gue pribadi sih udah dekat ke data penting, posisi futuresnya masih belum kebuka, ya jangan dibuka sama sekali kalau menurut gua ya. Next dari Skyline Sojourn ya. Bang Toshi, izin bertanya terkait pengumuman tingkat suku bunga di AS besok jam 1 pagi isunya. Nah ya ini kita udah sering bahas ya sebenarnya. Jadi gini, kemarin udah sempat gua bahas satu video. Dan nanti malam kita akan keluar satu video lagi mengenai interest rate begitu. Nah, jadi untuk interest rate ini detailnya lu boleh nonton di video nanti malam kita akan upload begitu ya. Nah, kita lanjut lagi, isu di media akan berkurang 25 sampai 50 basis point secara teori apabila tingkat suku bunga AS turun, investor akan memindahkan dana dari obligasi atau surat utang ke instrumen investasi yang lebih beresiko seperti saham. Nah, itu sebenarnya gini. Ada ini sampai titik tertentu begitu, karena pada faktanya kita udah sering bahas ya di 2019 waktu turun pun itu nggak langsung market ngepam, nggak ya, justru kalau kita lihat secara makronya apalagi di weekly saat turun korelasinya justru malah ikutan turun BTC gitu. Jadi butuh sampai titik tertentu di mana market merasa bahwa oke, udah cukup nih liquidity-nya baru lanjut lagi naik, tapi sebelum ketemu biasanya akan lanjut turun begitu ya. Oke, jadi ya intinya sih nggak akan bisa otomatis kalau dia turun langsung pump. Nah, lagi-lagi detailnya untuk Bro Skyline boleh nanti nonton malam, kita akan ada pembahasan mengenai interest rate begitu ya. Ini banyak yang request, setiap hari pasti ada yang request kayak Bro Skyline. Jadi kan udah request nih, gue udah buat nih, ya nanti malam ditonton begitu ya. Oke. Udah gitu kita lihat lagi di ini Bro Aina ya, karena dalam peperangan lebih baik amunisi kita siapkan walaupun tak terpakai daripada diperlukan tapi tidak disiapkan. Bener, setuju banget ya. Ada ini juga ada peribahasa lain, lebih baik jadi seorang warrior gitu. Jadi seorang warrior di masa-masa damai dibandingkan jadi seorang petani di masa peperangan begitu. Bener banget ya. Kalau lu pernah dengar ada satu pepatah Latin, vis pacem para bellum. If you want peace, prepare for war. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Kalau lu pengen kaya, ya lu harus prepare. Lu harus mempersiapkan hidup lu dari sebelum-sebelumnya. Begitu dengan cara investasi.
begitu. Dan ya kalau dalam konteks mungkin Bro Aina ini ya peluru untuk akumulasi. Jangan dihambur-hamburkan untuk yang lain begitu ya. Dan dari TCI saya sadar bahwa ikhlaskanlah jika nasi sudah menjadi bubur. Tapi setidaknya kita bisa buat buburnya jadi bubur spesial. Jujurlah pada diri dan introspeksi diri dari kesalahan sebelumnya. Salam hangat dan sukses selalu buat TCI, Matoshi, dan teman-teman seperjuangan. Mantap, thank you Bro Aina. Setuju banget ya. Nasi udah jadi bubur ya. Ya minimal buburnya kasih ayam, kasih kasih garam, kasih merica biar enak dimakannya begitu ya. Alias kalau udah salah kita berantakan di market, jangan mau rugi, jangan dibuang tuh ya. Buburnya masih bisa diubah ya bisa dikasih condiments jadi enak begitu ya. Next dari mana lagi nih? Dari Hans Diesel ya. Bang Toshi mau tanya, Bitcoin kalau dapat berita jelek dari US pasti turun? Nggak selalu. Kadang-kadang berita jelek malah ikutan naik, bisa. Itu terjadi dalam beberapa bulan terakhir, seringkali seperti itu juga ya. Malah kalau mau dibilang sebenarnya ya berita di US jelek, indeks dolar turun, normalnya justru malah naik Bitcoin ya. Tapi justru belakangan ini random gitu ya. Lanjut, gimana kalau Rusia ngebom US? Apakah harga Bitcoin bisa hancur jadi $1? Waduh, kalau $1 sih kayaknya enggak ya. Itu terlalu ekstrim lah. Saya mau buat tabungan pensiun. Makasih Bang Toshi dan sehat selalu. Ya bagus sih, yang bagusnya mikirnya BTC gitu, nggak yang aneh-aneh. Tapi kalau lu berharap ke $1 sih ya janganlah ya. Kalau ngomong statistik, kalau terjadi konflik yang ekstrim gitu ya di BTC sih ya 3 level, 30, 50, 70. Itu yang sering kali terjadi. Retracement saat bull market begitu. Tapi ya kalau lu pernah dengar satu term buy the invasion ya, itu statistik yang dulu pernah dibuat oleh siapa gue lupa ya. Tapi intinya gini, dia menghitung dari S&P 500 setiap kali ada invasi besar gitu, kayak contoh US dulu tahun 93 ya, perang Teluk pertama, wah dia invasi ke Irak ya. Invasi ke Irak itu market dump. Waktu ngedump, tapi setiap kali lu beli the dump ya, itu lu cenderung profit dalam waktu yang nggak perlu terlalu panjang, bahkan sebenarnya cuma 1-2 tahun lu cenderung profit kalau lu buy the dip saat invasi begitu. Jadi ya kalau sampai ini terjadi ya amit-amit ya sampai itu terjadi, dan moga-moga bukan nuklir ya, cuma tembak-tembakan bom aja ya, itu sebenarnya peluang walaupun terdengar morbid but ya statistically seperti itu ya. Oke. Next mana nih? Jauh juga. Oke, dari Novandra. Salam dari Palembang Bang Toshi. Nungguin video abang dari subuh nggak nongol. Gini, kalau kita video itu biasanya yang pertama yang mungkin yang paling on time tuh pasti DCWT 1. DCWT 1 itu sekitar jam 11 sampai setengah 12 kita uploadnya. Kalau tidak ada hambatan ya. Udahnya ya kalau kita 3 video mungkin jam 4 dan malam. Tapi kalau misalkan cuma 2 video biasanya jam 4 sampai jam 6 lah begitu. Jadi kita nggak upload subuh lah gitu ya. Jadi jam-jam normal saja begitu ya. Selanjutnya dari Aji Setiawan. Setelah sering menonton TCI, akhirnya saya memutuskan DCA murni. Ada uang dingin, market pas turun baru masukin. Semoga 2-5 tahun ada hasilnya. Ya bagus kalau udah tahu mau yang mana gitu. Karena kalau di tengah-tengah itu adalah tipe-tipe orang yang bakal dihajar market gitu. Belajarnya setengah-setengah. Nanti ujung-ujungnya beli tinggi jual rendah, beli tinggi jual rendah begitu. Tapi harus komit ya, udah DCA murni. Kalau sampai misalkan lo beli nih ternyata turun lagi ya jangan panik. Ya, jangan panik, balik lagi. Lu mau akumulasinya per apa? Begitu. Lu mau akumulasi per seminggu sekali, monggo. Per sebulan sekali, monggo. Tapi jangan sampai mencoba untuk menjadi analis di tengah-tengah gitu. Tadinya murni, udah gitu di tengah-tengah, wah ini menurut temen gua, wah ini udah link kita cut loss. Udah ujung-ujungnya jadi ya itu, telur setengah matang ya. Beli atas, jual bawah begitu ya. Next dari Ilham Rama ya. Om, sebelumnya saya izin tanya, soalnya ada beberapa hal yang saya belum pahamin. Maaf ya, soalnya baru masuk dunia kripto. Alasan untuk tutup posisi saat ada data penting kenapa ya Om? Karena data penting bisa jadi volatile. Volatilenya itu apalagi dalam beberapa bulan terakhir itu sulit untuk diprediksi begitu. Jadi ya daripada kita ambil resiko berlebih ya, ujung-ujungnya cut loss atau kena lebih serem lagi SL Hunter gitu ya, cuma nge-wick tinggi bentar kena cut loss atau kena SL tepatnya, udah gitu udah. Nah, daripada begitu mendingan sekalian tutup aja posisi kalau sudah
profit tapi belum kena target TP gitu ya. Jadi intinya untuk menjaga resiko gitu. Next dari Abdus Salman. Abdus Salam ya. Sangat realistis pemikiran Toshi. Ini yang saya nggak nemu di channel lain. Dirinci sedemikian rupa dan tidak rumit. Thank you ya. Ya memang gue sebisa mungkin menerjemahkan lah banyak jargon-jargon yang memusingkan di traditional finance untuk orang-orang awam. Tapi ya lagi-lagi ya nggak bisa sampai benar-benar sampai benar-benar paling dasar, nggak bisa begitu. Harus ada beberapa yang lu bisa Google dengan cepat, ya udah beres begitu. Karena kalau terlalu sampai mendasar banget juga jadi pusing ya. Jadi ya thank you for noticing, karena kita memang berusaha sebisa mungkin untuk menjangkau sebanyak mungkin orang begitu. Jadi nggak pakai bahasa yang terlalu aneh-aneh lah begitu ya. Next dari Mr. One itulah ya. Masih pemula lagi belajar kok. Terima kasih ilmu-ilmunya. Thank you ya. Thank you for the nice comment. Next. Ada lagi nggak nih? Coba kita cek ya. Udah, kayaknya udah nih. Soalnya udah 2 hari ke belakang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Selain dari itu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, yang pertama adalah untuk Atom. Atom sudah terjadi retest 1, retest 2 di struktur 4,24 sebagai resisten. Ini satu struktur resisten yang bisa dibilang cukup baru. Baru terbentuk di tanggal 14 dan 15 September kemarin ya. Nah, buat yang sudah punya posisi short di sini, target TP-nya buat yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di 3,96. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 3,80. Tapi ingat, nanti malam setengah 10 akan keluar data penting dari US, crude oil inventories. Jadi kalau udah dekat-dekat setengah 10 atau US market open, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama untuk yang konservatif ya, tutup posisi kalau belum kena target TP. Kalau udah kena ya nggak usah dibahas ya, udah profit berarti ya. Oke, itu untuk posisi itu posisi futuresnya. Untuk posisi spot di bawah pun terbentuk satu struktur baru ya, struktur support. Jadi buy limitnya ada pergeseran. Buy limitnya jadi di 3,97 dan di 3,8. Sisanya ya strukturnya masih lumayan jauh. Jadi antara deh, kalau sampai jebol baru kita bahas lagi ya. Next kita masuk ke TON. Untuk TON retest 1, retest 2 sudah terjadi di 5,53. Sekarang lagi floating profit ya. Floating profit sebesar berapa sih? Penasaran nih. Profit sebesar ya belum sampai 1% sih ya. Nah, target TP-nya boleh pertimbangkan di sini di 5,39 atau kalau lu agresif di 5,13. Ya, tapi ingat lagi ya, ingat-ingat kalau udah dekat jam setengah 10 ya, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP.
Posisi spotnya di 5,13 dan di 4,886. Selanjutnya yang paling bawah di 4,626 ya. Next kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB posisi long kita kemarin sebenarnya udah lumayan dekat tapi masih belum kena target TP ya. Jadi buat lo mungkin yang udah buka posisi long dari kemarin bisa ditahan sampai mungkin setengah 10. Kalau setengah 10 belum kena target TP juga di 560, ya berarti pertimbangkan tutup posisi begitu ya. Oke, itu untuk posisi futures di BNB. Untuk posisi spotnya di 533,4, 507,9 dan di 464,6. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua. Dan sebelum kita tutup DCWT sesi kedua kita ini, gue ingatkan lagi ya, untuk para newbies terutama besok tentunya ini adalah suatu godaan ya. Karena ya untuk yang para newbies, nama-nama yang mungkin gue belum pernah lihat di komen gitu ya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih cenderung ke ini bakal nge-pump atau ngedump, pump atau ngedump. Jangan kita chasing pumps or chasing dumps begitu. Saat kita berusaha untuk dapat untung gede hanya dengan satu posisi gitu ya, karena ada yang bilang pasti naik, pasti turun. Disitulah potensi kita untuk boncos tuh sangat besar, karena itu udah pasti bukan investasi kalau seperti itu ya. Itu namanya spekulasi murni, atau itu adalah bahasa kerennya dari judi gitu ya. Nah kalau sampai berjudi ya harus siap-siap dengan resiko judi gitu ya, berbeda dengan resiko investasi. Maka dari itu ya, saran gua dari dulu adalah janganlah berspekulasi murni seperti itu, tapi lakukanlah DCA, dicicil aja. Begitu buat lu yang mau lihat-lihat komen, silakan. Banyak orang yang sudah merasakan tenangnya, enaknya melakukan DCA begitu. Ya bahkan beberapa dari subscriber kita udah sampai ngomong, "Ayo udah siap nih, turun, udah siap, udah ada peluru ya. Naik pun kita udah akumulasi." Ya katanya enaknya dengan cara TCI seperti itu. Ya memang itu. That's the point of our method. Gitu. Supaya apa? Supaya lu nggak stres. Begitu. Dan lebih penting lagi apa? Supaya lu bisa investasi tetap ada, tapi masih bisa kerja seperti orang normal. Begitu. Banyak orang berpikir, oh orang-orang yang sukses di market itu cuma orang-orang yang full time trader. Kalau nggak full time trader nggak bisa profit. Siapa bilang? Ya, malah kadang-kadang full time trading malah lebih ancur dibandingin orang yang part time trading, tapi SOP-nya bagus, mindset-nya bagus, begitu. Ya, jadi ingat jangan sampai kemakan dengan hype, begitu. Ya, karena kalau kemakan dengan hype, yang lebih sering terjadi bukannya untung malah boncos. Ya, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. 3 aturan yang terdengar sederhana, tapi udah cukup banyak orang yang bilang sebenarnya sulit juga untuk dilakukan. Nah, buat lo yang para newbies, ikuti 3 aturan golden rules itu, possibility lo untuk portofolionya naik dengan signifikan itu besar. Begitu. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.